أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Keinginan saya sendiri gitu kan. Terus kenapa kamu bisa goyang cuma karena doktrin seperti itu tentang Tritunggal tadi yang saya bahas. Terus ya karena saya ada pegangan. Saya bilang kan di situ ada tertulis di Al-Qur'an di surat Al-Ikhlas tepatnya. Baik. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan kembali saya katakan Yesus itu dilahirkan dari rahim Maryam, seorang manusia, ya kan? Baik. Dan itu prosesnya dilahirkan. Kenapa harus didebatkan lagi? Kalau memang Mbak ngerasa lebih tahu dari saya, coba Mbak baca surat Al-Quran mana yang bisa bikin saya balik lagi ke sana. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453 tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya sedang bersama dengan narasumber yang Masya Allah kita sudah berjumpa kembali. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Mizu ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Panggilannya Mas Mizu ya. Iya. Masya Allah. Beliau ini adalah seorang yang bisa dibilang hijrah ya dari agama yang selain Islam dan ke Islam gitu. Kalau boleh tahu agamanya dulunya apa ya? Dulu saya Nasrani. Nasrani, baik. Nanti akan kita tanya-tanya bagaimana kisah hijrahnya kepada Mas Mizu nih. Insya Allah. Tapi sebelum ke Mas Mizu, alangkah baiknya bagi sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas. Alhamdulillah. Mas Mizu, sebelum ke kisah hijrahnya nih Mas Mizu, saya pengen tahu dulu lebih dalam tentang biografi Mas Mizu, dari nama, asal gitu, dan kemudian anak keberapa dan seterusnya. Monggo Mas Mizu. Iya. Untuk nama asli saya Julius Roy Salomo Wau. Oh, Wau ada Wau Iya, apa ya? itu marga. Oh, marga. Kebetulan saya sendiri suku Nias. Oh, Nias. Iya. Terus setelah mualaf saya diberi nama Ustadz Muhammad Izzuddin. Izzuddin. Iya. Dari Muhammad Izzuddin itu menjadi Mizu. Masya Allah. Di kalangan teman-teman. Masya Allah. Oke. Keluarga juga asli Nias semuanya. Iya, asli semuanya Nias. Masya Allah. Udah berapa tahun menjadi seorang mualaf Mas Mizu? Udah dari 2019 sih. 2019 ya. Udah berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Baik, Masya Allah. Dulu agamanya Kristen aja, apa ada Katolik atau yang lain? Kalau saya sendiri karismatik. Karismatik? Iya. Boleh jelaskan nggak karismatiknya? Untuk karismatik sendiri itu hampir sama lebih ke Protestannya sih daripada gitu. Katoliknya gitu. Bedanya di situ aja sih. Baik. Mas Mizu, di Kristen karismatik yang Mas Mizu sebutkan, seberapa aktif Mas Mizu di agama Kristen pada saat itu? Ya, saya cukup aktif di sana. Di gereja dulu saya pelayanan. Oh.
beberapa kali saya juga udah sempat khotbah, ikut apa ya, kelas-kelas sekolah minggu, saya khotbahin anak-anak gitu. Saya juga pelayanan di musik, pernah juga jadi singer, bahkan sampai jadi MC gitu. MC. Iya. Masya Allah. Baik Mas Mizu, artinya memang cukup aktif lah ya, Iya, bisa cukup disebutkan ya. Soalnya mungkin juga warga juga mungkin cukup aktif juga bisa Iya. dibilang. Baik Mas Mizu. Nah kita mau tahu nih kisah hijrahnya Mas Mizu, bagaimana kisahnya nih? Monggo Mas Mizu. Masya Allah. Itu diawali sekitar tahun 2017. Waktu itu setelah lulus SMA, saya kuliah. Itu dapat beasiswa untuk kuliah di suatu lembaga Kristen. Dan itu kuliah keagamaan. Waktu itu ada dua, antara teologi murni dan PAK. Dan saya ngambil PAK-nya. PAK itu pendidikan. Jadi memang saya juga cita-cita dari kecil pengen jadi guru. Oh, oke. Kadang-kadang juga guru saya gurui gitu. Oh, Masya Allah. Iya, untuk mulai ada pergerakan gitu ya. Jadi awalnya tuh di akhir semester nih, saya tuh ada materi kuliah tentang perbandingan agama. Di situ saya di akhir materi itu saya ketemu Kristologi. Setelah melewati Hinduisme, Budaisme, sama Islamologi, saya masuk di Kristologi. Islamologi pernah sempat juga belajar. Iya, sempat belajar juga di situ gitu. Jadi di Kristologi itu ada yang bikin saya bimbang, kepikiran terus, itu tentang Trinitas atau lebih dikenal sih Tritunggal. Tritunggal. Gitu. Baik. Nah, di situ saya bertanya-tanya, kenapa sih harus Tuhan itu kenapa harus ada tiga, kenapa nggak satu aja gitu. Terus nggak tahu, kalau kata ustadz saya yang bawa saya syahadat, kemungkinan itu salah satu hidayahnya gitu. Oh, iya. Jadi saya kayak iseng buka lagi buku, soalnya seingat saya pernah dapetin tuh di buku pelajaran Islamologi. Itu ada apa ya, filosofi. Jadi kami juga di Islamologi itu ada filsafat Islamnya. Terus saya nemuin satu ayat di surat Al-Ikhlas yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, ya kan? Dari situ saya mulai berpikir, ya kan? Allah aja nggak beranak gitu. Sedangkan kebingungan yang selama ini kita yakini gitu kan, Oke. itu lahir dari rahim seorang manusia, Baik. ya kan? Terus di situ mulai ada perdebatan gitu kan. Saya juga dari situ mulai, kalau diajak pelayanan, ayo singer yuk, yang lain aja dulu. Oh, udah mulai ini ya, Iya. mulai apa namanya, kendor. Iya, jadi ngerasa apa ya, mau nyari tahu dulu dah gitu, mau nyari tahu lebih dalam lagi, Oke. apa-apanya sih yang kurang dari ini gitu. Jadi kayak lagi nyusun puzzle lah. Baik. Ini kayaknya belum lengkap ini. Masya Allah. Jadi saya cari tahu lagi. Dan itu juga apa ya, dapat suatu jalan gitu. Di semester akhir saya nggak bisa ngelanjutin karena almarhum papa kebetulan sakit. Saya harus pulang. Dan ya udah, saya lebih milih ketemu papa dulu dah dibandingkan lanjutin itu. Udah, saya stuck di situ. Akhirnya saya nggak bisa lanjut karena saya kan beasiswa. Sedangkan itu di semester akhir kan. Oke, baik. Sedangkan beasiswa itu maksimalkan 4 tahun.
nggak bisa ngambil cuti gitu. Ya udah, mau nggak mau saya lepas. Tapi waktu itu rektoratnya memang kasih keringanan gitu. Jadi setelah saya DO bersyarat, saya dikasih transkrip nilai tetap. Hanya saja sampai semester 6. Oke. Gitu. Terus saya kembali ke rumah. Terus ya beberapa bulan di rumah nganggur, saya nyari kerjaan, cari kerja. Nah dari situ saya mulai ogah-ogahan. Cuma karena orang tua gitu kan, saya masih ikut orang tua. Ya, jadi kan nggak enak gitu. Iya. Mau berangkat ke gereja, ntar kalau aku nggak berangkat gimana gitu. Baik, Masya Allah. Ada apa ini gitu kan. Saya tetap menghargai mereka sebagai orang tua. Oke, jalan. Tapi yuk belajar yuk sekali minggu. Udah yang lain aja dulu, nggak apa-apa. Aku ngasih kesempatan sama yang lain. Terus udah yang lain juga kan butuh berkembang gitu. Ya istilahnya gitu. Betul. Gitu kan. Saling dorong-dorong gitu. Iya, padahal saya mengalihkan. Baik. Nah gitu. Terus dari situ saya dapat kerja, kebetulan itu di Jakarta. Nah, nih mulai dari situ saya mulai nyari nih. Nah, setelah kerja terus saya kuliah di daerahnya saya sebutkan Kedoya. Saya kuliah di sana. Itu saya sambil nyari. Saya ikut komunitas mana aja. Terus di tempat kerja juga ada beberapa yang Kristiani. Oke. Sering diajak, ayo gereja di seberang doang gitu kan. Ya duluan, nanti nyusul yang jam sore gitu. Oke, Masya Allah. Padahal sore habis pulang kerja udah Pulang. ya bagaimanapun juga kan saya masih menyandang ya kan agama saya. Walaupun mulai tidak saya yakini gitu. Oke, iya, udah mulai ngerasa ragu ya. Iya, di situ saya goyang kan, terus saya cari, ngumpul terus di komunitas, saya tanya-tanya segala macem gitu kan. Terus di titik akhir itu saya waktu ada bukber. Oke. Waktu ada bukber di kampus, itu kan kalau bukber kan biasanya komunitasnya Islam kan. Betul, pasti. Nah, karena saya sering bergabung di situ, saya juga sebenarnya orang yang di balik layar. Oke. Hobinya pegang-pegang kamera. Fotografer. Iya. Jadi karena mereka tahulah skill saya cukup pengalaman, jadi mereka mencoba mempercayakan kepada saya. Udah dipercayain, saya di situ ketemu sama seorang teman. Teman itu bantu saya lah istilahnya. Mungkin kalau saya nggak ketemu dia, kita nggak kenal Mas Adam. Masya Allah, Masya Allah. Iya betul. Kita nggak bakal kenal. Dan mungkin nggak masuk Islam juga mungkin ya, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, waktu itu tuh saya ketemu itu waktu bukber, ngobrol sama dia, dan waktu itu temen saya itu orangnya welcome gitu loh. Mau bahas apa aja ayo gitu, selama nggak nyinggung terlalu dalam. Akhirnya saya tahu juga latar belakang dia juga ternyata pernah ikut di suatu lembaga dakwah. Iya. Jadi cukup pengalaman nih. Ya. Pasti tahu banyak ini. Ya, itu kesempatan saya gitu. Mau nanya-nanya gitu Iya. ya. Oke. Ya, kalau
ngikutin channel YouTube-nya kan Ngaji Cerdas. Masya Allah. Harus banyak nanya. Iya. Baik. Saya langsung cari tahu. Saya memang orangnya mudah penasaran. Kritis dalam mungkin bisa jadi. Iya. Bisa dibilang kritis juga. Baik. Jadi saya tuh pengen cepet tahu gitu. Apa sih ini gitu. Terus saya tanya Islam itu apa sih? Gitu kan. Oke. Jadi nanyanya itu lagi ngobrol santai gitu berdua kan. Islam itu apa sih? Ya agama lah gitu, dia jawab kan santai. Masya Allah. Emang yang dipelajarin di Islam itu apa sih? Ya banyak. Kamu mau tahu tentang apa dulu? Keren ya. Gitu. Terus Oke. oh iya. Aku pengen tahu dong. Kenapa Nabi kalian itu nggak mau nunjukin Allahnya? Ya kan? Oke. Ini pertanyaan Iya. majleb nih, Masya Allah. Ya dia jawabnya simpel. Allah kan itu zat. Contoh aja lah, kalau kamu belajar biologi, misalnya ada benda nano yang kecil banget, kamu itu harus lihatnya pakai mikroskop. Oke. Kalau mau ngeliat Allah, ya kamu ngeliatnya pakai hati, bukan pakai mata fisik. Wah, mulai nih. Terus saya tanya terus, kulik terus, dan alhamdulillahnya dia tuh jawab santai tapi ngebimbing, gitu kan. Terus saya mulai banyak belajar, terus lama-lama dia penasaran juga mungkin kan. Oke, baik. Karena kami ngobrolnya tuh nggak di tempat itu doang, dilanjut dengan chat, hampir setiap hari gitu, intens. Saya tanya, terus di situ dia selalu jawab. Tapi memang ada beberapa pengetahuan yang dia belum sampai, dia nggak berani jawab. Oke, iya. Karena takut salah jawab. Iya, mungkin. salah jawab gitu kan. Soalnya pertanggungjawabannya juga berat. Baik. Nah, di situ setelah itu saya diajak main ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya. Terus orang tua teman saya itu langsung nanya, kamu beneran mau mualaf? Iya. Masya Allah. Terus tahan dulu, dia nggak langsung. Nggak langsung setujuin? Iya, nggak langsung iyain. Tunggu dulu. Kamu cari tahu dulu. Lurusin niat dulu. Baik, oke. Iya, dia orang tuanya itu nggak langsung. Oh oke ayo. Itu enggak. Soalnya itu lebih ngasih ke pelajaran ke aku sih. Soalnya kan agama itu tidak dipaksakan. Betul, logisnya begitu harusnya. Terus stop, tahan dulu, kamu lurusin niat dulu. Ada nggak teman atau saudaramu yang udah mualaf duluan? Aku mikir kan. Terus kalau ada, kamu cari tahu aja dulu. Nah, dari situ saya pulang, sampai di kontrakan mikir, karena saya kontrakan sendiri. Oke. Jadi lebih suka suasana tenang sih sebenarnya. Jadi berpikir atau gimana itu lebih lempeng lah. Terus di situ saya mikir siapa ya. Tek, ingat ada saudara saya, kakak saya itu sudah mualaf lebih dulu dari saya. Masya Allah. Nanti ada kejadian lucu sebenarnya. Oke. Gimana nih? Terus karena kan saya sambil bekerja waktu itu jadi kurir, lagi nganter barang, kepikiran terus kapan ya bisa nelpon ya. Karena memang semenjak dia mualaf itu
ada gap di antara dia dengan keluarga. Jadi keluarga kami yang chatting dia atau telepon dia tuh kayak dia kayak ngasih jarak gitu. Nah dari situ saya coba cek dulu dah, takutnya langsung nelpon nggak enak. Betul, Masya Allah. Kak lagi sibuk nggak? Oh enggak, dia lagi libur. Kakak kosong nggak? Aku boleh nelpon? Iya boleh. Oke. Ntar sore aku telepon ya pulang kerja. Ya. Ini saking saya nggak sabarnya. Oke. Pulang dari tempat kerja itu saya masih sempet berhenti di pom. Itu langsung saya telepon, nggak nunggu di kontrakan. Masya Allah. Langsung saya telepon. Halo kak, iya. Kenapa dek? Karena saya orangnya to the point ya, jadi langsung bilang aja, kak, saya mau mualaf. Apa tanggapannya? Oke. Teleponnya langsung dimatiin. Waduh. Saya juga bingung. Kenapa? Waduh. Oke. Apa terlalu Cepet ya? Iya, oke. Aduh. Akhirnya saya telepon lagi. Kakak bilang, Dek, kamu beneran tadi nggak salah ngomong? Iya kak. Kamu tahu resikonya? Ya kalau resiko sih bisa ditanggung. Semua hal pasti ada resikonya kan. Baik. Terus aku bilang sama kakak kenapa kemarin mualaf? Ya kakak cerita gini itu semacam kan. Terus setelah itu saya minta tolong sama kakak kalau ada orang yang mungkin bisa ngebimbing saya, istilahnya biar niat saya udah lurus, dikasih jalannya juga lurus. Baik. Gitu kan. Jadi masuk pun dibimbing bener gitu, nggak asal masuk udah selesai. Baik. Nah terus saya itu ketemu sama temannya kakak. Waktu itu pernah satu pengajian waktu kakak udah mualaf. Terus saya ngajak teman saya itu ketemu karena temannya kakak ini cewek. Baik, oke. Nah, jadi nggak enak dong. Terus saya ngajak teman ketemu waktu itu di sebuah taman. Nah, di situ ngobrol. Oh kalau mau ini ketemu ini gitu kan. Nah dari situ saya dikasih kontak seorang ustadz. Oke. Nah akhirnya saya pengen nih ketemuin ustadz ini. Saya berangkat ke sana ketemu ustadznya, cuma ditanyain, kamu gimana bisa ada niat kayak gini? Oh gitu kan. Terus iya ini saya begini saya ceritain kan yang dari awal itu. Baik. Terus oh yaudah, semua orang coba lurusin niat dulu, cari benar-benar matengin apa yang membuat kamu itu benar-benar punya keteguhan untuk mualaf. Soalnya orang-orang yang selama ini ketemu saya sebelum mualaf, orang-orang Islam ya, yang ketemu saya sebelum mualaf itu semuanya satu pemikiran, takut saat nanti saya masuk Islam terus di tengah perjalanan ternyata saya berbalik lagi gitu. Itu yang mereka takutkan. Makanya selalu ditegaskan luruskan niat, cari tahu, Baik. dalami gitu kan. Nah di situ saya cari tahu terus setelah saya udah tahu banyak, cukup tahu banyak lah. Baik. Itu saya dari kontrakan nih, kebetulan di dekat kontrakan itu ada keluarga gitu.
keluarga itu udah kayak keluarga angkat untuk saya gitu kan. Oh, Jadi tetangga mungkin ya bisa dibilang. iya. Tetangga, baik. Dan kebetulan anaknya juga satu kuliah sama Oh, saya gitu. Baik, siap. Nah, di situ saya sering main ke rumah. Kalau ketemu almarhum emak itu ya udah kayak emak sendiri gitu. Ketok pintu masuk ke rumah. Mak, bukan nanya kabar. Mak, masak apa? Oh, wow. Udah akrab ya, Udah akrab saling dekat. banget. Baik, masya Allah. Iya, sama bapak kakek juga kan lagi ngobrol. Ada rokok nggak? Ada bapak kakek, tenang. Masya Allah. Udah seakrab itu gitu kan. Terus suatu malam saya pulang kuliah, capek banget kan. Terus kebetulan di kontrakan juga beras habis. Baik. Saya ke rumah emak. Terus itu kalau nggak salah ba'da Isya saya masuk, emak itu lagi ngaji. Masya Allah. Nah jadi saya tuh nggak tahu kan, karena belum ada dasar gitu untuk tahu ini itu segala macem. Baik. Terus saya ke belakang, karena takut ganggu, udah saya langsung nyendok makan gitu kan, makan di belakang. Udah selesai, terus ke depan masih baca gitu kan. Saya dengerin tuh kayaknya tenang gitu. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun emak ini udah termasuk tua ya, jadi walaupun suaranya agak serak, tapi lantunan yang dia bacain itu Bikin tenang ya? Iya, Masya Allah. syahdu banget dengarnya, dengerin mbak ngaji. Masya Allah. Sampai itu apa ya, dada itu rasanya bergetar gitu. Ada sesuatu yang apa ya, menggugah gitu. Sampai apa ya, emosi itu keluar semua, rasanya pengen nangis gitu. Pokoknya nggak tertahankan lah. Padahal saya cuma dengerin gitu. Maknanya pun saya belum tahu waktu itu kan. Oke. Terus, mak ngapain sih? Mak ngaji. Oh, enak dengerinnya mak. Alhamdulillah, Masya Allah. gitu kan. Terus saya belum cerita ini sama emak. Terus besoknya saya main lagi ke teman-teman saya. Terus ketemu orang tuanya, saya bilang, saya udah mantepin hati mau malah. Oke, kamu di sini aja, malam ini nginep di sini aja. Oke. Besok pagi ikut saya. Oke. Saya awalnya agak ragu juga, ini saya mau dibawa kemana gitu kan. Baik. Sedangkan kenal dengan orang tuanya, kenal dengan teman saya pun belum lama gitu. Terus mau diajak kemana gitu kan. Ya tapi hati saya tetap ya udah, saya nginep di situ. Terus besok paginya saya berangkat bareng orang tuanya dua-duanya, Baik. sama teman saya juga, berangkat langsung ke Istiqlal. Masya Allah, Istiqlal. Iya. Masya Allah. Dan saat itu juga saya langsung syahadat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya itu kisahnya panjang sih. Oke, baik. Masya Allah. Tapi senang ya ketika pertama kali syahadat. Wow. Habis syahadat itu langsung sholat asar. Masya Allah. Ngerasain gimana sholat apa ya, berjamaah itu, wah rasanya Tenang. adem banget. Ada Masya. Iya. Masya Allah. Terus nggak berhenti di situ Mas Adam. Jadi setelah mualaf pun saya masih ada pergolakan gitu, ya kan, masih dihantam kanan kiri. Ya namanya kita membuka apa gas ya,
api pasti muncul. Baik, Ya. siap. Hmm. Setelah keluarga saya tahu, saya ditabrak kanan kiri. Allahu Akbar. Itu dan ujiannya nggak sampai situ aja. Hmm. Saya ditabrak kanan kiri sama keluarga. Terus saya habis kontrak di pekerjaan saya. Allah. Iya, langsung. Jadi dihempas dari keluarga, keluar juga dari pekerjaan, gitu kan. Rasanya, aduh, berat banget dah, gitu. Apalagi waktu itu masih ngontrak kan. Saya merantau, jadi mikir ini itu segala macam itu udah kemana-mana dah. Terus di situ saya coba cari kerjaan lagi. Alhamdulillah dapet, gitu kan. Oke. Terus dari kerjaan itu saya coba ngumpulin. Terus saya ada kenal satu akhwat. Itu saya dekat dengan dia gitu. Terus dia juga sempat istilahnya ada apa ya, sumbangsi lah, ada sumbangsi selama perjalanan saya mualaf gitu. Dia ada ngasih jalan gitu untuk saya bisa kekeh masuk ke Islam gitu. Nah dari situ saya ada niat nih pengen ngelamar. Masya Allah. Iya. Allah Akbar. Ya daripada kita melaksanakan Yang haram-haram istilahnya, itu ya, iya. melaksanakan ya, apa Oke. sih bahasa santainya? Ya gitu lah. Daripada saya melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah, Baik. jadi mendingan saya halalkan sekalian. Masya Allah. Gitu. Akhirnya saya ngumpulin uang. Saya udah ekspektasinya karena dari budaya itu, budaya Indonesia sendiri ya, mikirin belum pesta apa segala macem gitu kan. Masya Allah. Baik. Itu kepikiran banget kan. Terus saya temuin orang tuanya, saya belak-belakan, saya mau ngelamar anak bapak. Alhamdulillah dipermudah. Masya Allah. Nggak ditanya kamu kerja apa segala macam kan. Momok di Indonesia ini kalau mau ngelamar itu kan, aduh nanti Sepakat. ditanyain nggak ya? Sepakat, gitu. sepakat. Iya. Gitu-gitu dah. Nah itu nggak ada. Cuma ditanyain, betul kamu sudah siap? Iya. Masya Allah. Secara mental saya siap, untuk finansial insya Allah saya penuhi. Baik, Masya Allah. Itu. Sampai menikah. Padahal Oke. iya sampai menikah ya. Padahal dalam hati, aduh kerjaan juga belum tetap gitu kan. Masya Allah. Yang penting yakin dulu dah. Masya Allah. Iya. Terus dari itu ya udah nyiapin dokumen. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Oke, betapa banyak yang ribet-ribetnya. Masya Iya. Allah. Nah di sini nih puncak dari tadi kan saya sempat cerita saya dihempas kanan kiri sama keluarga. Baik. Nah ini puncaknya sih, masuk ke klimaksnya itu saya ngurus dokumen harus pulang. Oh, ke orang tua ya? Iya Oke, betul. oke. Karena ngurus KK, KTP, ya kan, saya harus keluar dari KK yang lama untuk dapetin domisili yang baru. Betul. Karena waktu kami mau nikah juga kan masanya PSBB. Jadi kalau beda wilayah kan ngurus KUA-nya kan susah. Saya niatin pulang. Terus kebetulan ada adik teman saya pengen ke Palembang. Ya udah touring berdua
naik motor tua. Ya ngerasain suka duka lah di jalan. Baik. Motor mogok, namanya udah tua. Bocor ban beberapa kali, tapi ya dijalanin lah, sabar, bentar lagi nyampe gitu kan. Terus sampai di rumah, ya Masya Allah banget, itu ekspektasi saya yang di luar dugaan. Saya punya pemikiran, justru saya itu suuzon di rumah itu bakal gimana gitu kan. Saya udah mikir negatif sepanjang jalan, udah takut duluan gitu kan. Sampai di rumah, turun dari motor, disambut hangat sama mama. Mama yang awalnya marahnya Nggak ketulungan nih. nggak ada ampun dah. Sampai saya tuh mau dikeluarin dari kakak. Ya padahal ujung-ujungnya keluar dari kakak ya. Ya pasti. Cuma waktu itu betapa sedihnya gitu loh, seorang anak istilahnya kayak dibuang. Pengen dibuang dari kakak itu sedih banget rasanya. Terus saya coba beraniin diri, walaupun ini air mata itu tertahan waktu itu, nggak kuat gitu. Saya tahu sekecewa apa mama, cuma nggak mungkin saya bawa emosional saya keluar gitu. Ya, jadi ekspektasinya itu di luar dugaan saya. Saya sampai rumah itu justru disambut hangat sama mama. Masya gitu. Allah. Walaupun secara emosional gitu kan, saya rasanya tuh benar-benar pengen nangis. Ini air mata udah nampung seberapa banyak ini di mata, pengen tumpah rasanya. Iya. Terus saya di semalam itu nginep kan. Jadi di hari pertama setelah bermalam di situ, saya diketemuin sama kalau di gereja disebutnya penatua. Penatua, oke. Kalau di masjid itu kayak DKM. Oke, baik. Jadi waktu diketemuin, saya ditanya nggak langsung dijudge gimana, ditanyain kenapa sih kok bisa sampai pindah gitu loh. Oke. Ya pengen tahu aja gitu, kenapa bisa sampai pindah. Ya aku ceritain gini gitu segala macam gitu kan. Oh ya udah cuma kayak gitu juga. Nanya hanya pengen tahu, terus udah nggak diperpanjang atau gimana. Terus nanyain kabar, akhirnya berganti topik kan. Baik. Oke, di situ sempet agak kaget juga gitu kan, tiba-tiba setelah datang langsung ditemu sama penatua gitu kan, kenapa gitu. Udah deg-degan juga soalnya saya nggak bawa siapa-siapa, terus nggak kontak siapa-siapa kalau saya pulang, selain teman saya sama adik teman saya ini yang bawa saya. Terus akhirnya dia berangkat langsung harus ke Palembang kan. Terus saya masih di Lampung. Di hari keduanya itu langsung ditemuin sama senior saya. Baik, Masya Allah. Gimana tuh Senior dia udah S1 teologi, dan dia itu ngambilnya bukan, kalau seperti saya kan ngambilnya PAK, itu lebih mengarah ke pendidikan. Terus kalau dia itu lebih ke teologi murni. Terus di sana ditanyain kan, kalau ini udah beda konteks. Kalau hari pertama cuma ditanyain, baik. Ini hari kedua langsung di-push tap. Oh, Kamu tahu nggak sih gini, kamu dulu anak pelayanan loh, kamu aktif pelayanan, kamu udah benar-benar tahu loh Yesus itu siapa gitu kan. Terus gimana. Saya hanya dengerin. Terus
dia udah ngomong panjang lebar gini gitu segala macem, udah dia berhenti. Baik. Saat dia berhenti, saya masuk omongan, Mbak maaf, saya potong. Baik. Saya milih ini karena keinginan saya sendiri gitu kan. Terus kenapa kamu bisa goyang cuma karena doktrin seperti itu tentang Tritunggal tadi yang saya bahas. Terus ya karena saya ada pegangan. Oke. Saya bilang kan di situ ada tertulis di Al-Qur'an di surat Al-Ikhlas tepatnya. Baik. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan kembali saya katakan Yesus itu dilahirkan dari rahim Maryam, seorang manusia, ya kan? Baik. Dan itu prosesnya dilahirkan. Nah itu saya tetap pegang doktrin itu. Terus dia debat lagi. Saya hanya diam, saya dengerin. Terus satu titik dia bilang, kamu coba baca-baca lagi deh, kamu cari tahu lagi di dalam Al-Quran itu ditulis di situ ada Yesus. Oh gitu, so, dia sampai nyerang gitu? Iya. Allahu Akbar. Oke, saya balikin. Ya benar, Mbak benar bilang di Al-Quran ada Yesus. Itu sebagai Isa Al-Masih. Dan di surat Maryam ayat 30 saya ingat itu ditulis Nabi Isa sendiri yang bilang dia itu utusan Allah. Masya Allah. As prophet, as messenger, not God. Oke. Kan gitu. Terus kenapa harus didebatkan lagi? Kalau memang Mbak ngerasa lebih tahu dari saya, coba Mbak baca surat Al-Quran mana yang bisa bikin saya balik lagi ke sana. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dia diam. Oke. Di situ kan kalau memang apa ya, dia cuma untuk doktrin, ya alhamdulillah saya udah ada pegangan gitu loh. Saya juga nggak mau hanya karena emosional terus saya berpindah lagi. Betul. Saya nggak mau ngulangin apa yang udah saya lakukan bertahun-tahun, ya kan? Baik. Terus di situ udah, setelah itu saya berhasil ngurus dokumen. Alhamdulillah. Baik. Walaupun saya ngurus sendiri, nggak dibantuin sama mama, cuma nggak masalah dah, yang penting urusan kelar di sini dulu gitu. Akhirnya setelah selesai semua berkas, adik teman saya udah selesai juga urusan di Palembang, dia balik ke Lampung jemput saya, terus kami langsung berangkat lagi ke Bekasi. Itu di situ lamaran. Terus di situ pun sebenarnya mama itu masih ada unek-unek lah gitu, masih kayak nggak rela gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya diomong juga sama ayah mertua saya, kamu walaupun bagaimana, mama tetap mama. Dan itu juga sebenarnya sebelum pulang itu saya sempat ngobrol sama mama sama adik, kebetulan ada adik karena dia dinas kan. Terus kami rembukan, terus ngobrol kenapa sih, ya namanya dua-duanya wanita, mama wanita, adik saya juga cewek kan. Jadi dua-duanya pakai emosi, perasaan ya. Iya, jadi emosionalnya itu keluar, mau cerita sambil nangis-nangis, coba inget ini, coba inget almarhum papahmu, gini gitu segala macem, gitu kan. Ingat pesan-pesannya, ya pesan yang baik aku ingat dalam hatiku gitu kan. Cuma
aku cuma jawab ke mereka, ya ini udah pilihan abang sendiri gitu. Biar bagaimanapun mama tetap mama, adik tetap adik. Dan setelah pulang dari situ pun saya langsung diomongin kayak gitu juga gitu sama ayah mertua saya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Itu memang apa ya, mungkin kalimat yang cukup menguatkan untuk saya gitu. Iya, karena setelah menikah itu setelah lamaran itu ayah mertua saya itu selalu bilang, jangan sampai putus komunikasi, hubungi terus mama. Masya Allah. Ya kan? Biarpun sekarang udah beda, terus hubungin. Bagaimanapun bentuknya, apapun agamanya, surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki ayah. Iya, dan saya turuti terus, komunikasi terus sama mama. Di situ alhamdulillah sekarang mama udah mulai menerima gitu. Sekarang hampir setiap hari justru video call sama istri saya. Masya Allah. Yang awalnya benar-benar nolak. Nolak ya? Iya. Awalnya sebenarnya nikah itu nggak direstuin. Oh gitu. Cuma saya bujuk terus, saya kasih penerangan bahwa ini udah pilihan saya gitu. Saya mau milih jalan ini. Kalau memang mama restu kan apapun kedepannya saya yang ngambil resikonya, saya yang nanggung resikonya gitu. Terus di situ ya alhamdulillah udah enak semuanya, udah bisa terima dah. Sekarang sudah harmonis mungkin ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi mungkin belum dapat hidayah ibu. Ya? Belum dapat hidayah ya mama ya. Ya kita doakan bareng-bareng aja ya. Masya Allah. Kalau misalnya andaikan mama nonton mau ngomong apa nih, Mas Mizu nih? Ya kalau mama nonton sih, yang pertama kali saya mau ucapin pasti Mizu benar-benar minta maaf. Apapun kesalahan Mizu selama ini udah buat mama susah, buat mama kecewa, ya kan? Namanya anak ya, pasti adalah yang bikin lecet-lecet di hati. Pasti ada. Cuma ya kalau udah bisa dimaafin sama mama itu Mizu rasanya lega banget. Lega ya. Iya. Itu sih. Dan makasih juga untuk didikannya selama ini. Mizu jadi orang yang seperti ini saat ini. Biar bagaimanapun sedikit atau banyaknya pola asuh orang tua itu penting kan. Betul. Sepakat. Dan itu terbawa jadi karakter. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini beginilah keadaannya. Masya Allah. Ya semoga ibunya Mizu dapat hidayah, mama ya, mama dapat hidayah. Mudah-mudahan Allah dekatkan hidayah. Insya Allah. Masya Allah, Mas Mizu, saya ingin bertanya lagi untuk Mas Mizu nih. Iya, boleh. Kan ketenangan apa yang Mas Mizu rasakan di dalam Islam dan apa bedanya ketika Mas Mizu masih memeluk agama agama Kristen pada saat itu? Kalau ketenangannya sih setiap kali sholat sih itu beda banget rasanya. Baik. Mau istilahnya badai segede apa juga, saya tinggal tidur terus bangun saya sholat plong. Masya Allah. Iya, itu sih memang kewajiban kan. Baik. Dan kalau udah itu yang diwajibkan sama Allah itu benar-benar bukan main-main. Karena setiap hal baik yang dikasih sama Allah itu pasti ada makna tersendiri untuk kehidupan kita. Contoh seperti sholat, biarpun sepele, orang lain melihatnya cuma nunduk, berdiri, sujud, ya kan?
kalau kita maknai lebih dalam itu luar biasa. Apalagi kalau kita dulu udah nyatu, Baik. bener-bener tenang banget dah. Oke. Insyaallah. Apalagi sholat kita dapat pahala. Setiap kita ruku dan sujud, semua dosa dijatuhkan. Masya Allah. Kalau waktu agama dulu emang nggak ada ketenangan Ya, dalam segi ibadahnya ya? bukan nggak ngerasa tenang sih, cuma nggak ada yang nyampe gitu, rasanya ada stuck gitu. Jadi udah semangat nih beribadah, cuma kayak ada yang kurang, ada apa ya, ada ruang kosong di situ gitu. Kayaknya ada yang nggak keisi. Nah itu justru saya temuin waktu sholat, Oh, Masya Allah. waktu belajar ngaji. Itu justru lebih dapat di situ. Masya Allah. Dan lebih hebatnya lagi, Islam mengatur semuanya ya, dari Iya. tidur sampai tidur lagi diatur. Iya betul. Dan belum tentu kalau di agama yang sebelumnya diatur. Iya. Kan gitu. Nah ini juga saya jadi ingat kata-kata kakak saya. Baik. Yang tadi saya ceritakan sudah mualaf duluan. Dia sempat bilang kalau kakak sempat nggak mualaf, mungkin nggak tahu pergaulan kakak jadi seperti apa. Masya Allah. Iya. Jadi kan benar-benar membentuk. Awalnya saya dengar, oh harus gini gitu. Kayak banyak peraturan, tapi setelah dijalani, oh ternyata ini maknanya ya. Banyak hikmah yang Iya. kasih. Masya Allah. Terus ngomongin soal mualaf, saya juga ada sedikit pesan ya Baik. untuk teman-teman muslim, khususnya muslimin dan muslimah. Jadi saya ada pengalaman cerita tentang ukhti yang mualaf. Itu junior saya di SMP. Baik. Nah, dia itu mualaf. Terus waktu dengar saya mualaf, dia itu langsung chat via Facebook waktu itu. Terus dia tanya, Mas Mizu mualaf ya? Iya, kenapa? Gitu kan. Saya tanya. Terus, oh iya kebetulan saya juga mualaf. Masya Allah, saya dengarnya kan Oke. udah lama gak ketemu, tiba-tiba chat gitu kan. Jadi Islam gitu. Iya, terus apa ya? Karena kan saya ingatnya dia pergi itu ke Pekanbaru gitu kan. Terus pergi ke Pekanbaru, tiba-tiba ngabarin mualaf. Apa selama ini karena saya belum menyatakan di sosial media saya bahwa saya mualaf, mungkin dia masih agak takut untuk membahas itu kan. Baik. Takut menyinggung atau apa. Terus setelah saya mualaf dia baru cerita. Tapi ini salah satu hal yang saya sesali. Dia di sana di Pekanbaru, namanya seorang mualaf kan, pasti perlu bimbingan. Baik. Dia tuh pengen, dia ada niat belajar. Dia lagi belajar, terus malah sama teman-temannya yang muslim. Itu justru diejek gitu kan. Ya Allah. Justru teman-teman kita muslim itu melakukan diskriminasi mental untuk dia. Astagfirullah. Itu yang saya takutkan. No. Nah, jadi pesannya untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang mualaf, itu mohon bimbingannya. Iya. Bukannya kalau bahasa di sini diencengin, Iya, gitu. dinyinyirin. Iya. Jangan sampai kayak gitu, karena membantu saudara kita juga itu dapat pahala. Dan itu kok. kewajiban itu. Iya. Masya Allah. Itu sih pesan-pesannya. Baik, Masya Allah ya. Ya mungkin dipertekankan lagi untuk kaum muslimin yang dimana dia sudah dari lahir muslim. Maka ketika melihat seorang mualaf ini, ya jangan kemudian diacuhkan kan gitu ya. Iya. Karena
ada pesan juga bahwa mualaf ini kan orang yang diampuni dosanya. Bayangin aja kalau kita berbuat baik sama orang yang sudah diampuni dosanya, itu masya Allah sebenarnya. Makanya jangan kayak gitu ya, kalau ketemu mualaf bantu semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa bantu ya paling nggak diem lah gitu lah ya. Iya. Oke, paling nggak diem, kalau nggak kasih doa-doa gitu. Masya Allah. Mas Mizu, apa namanya, tadi sudah memberi pesan-pesan masya Allah ya untuk para kaum muslimin dimanapun berada. Mungkin ada mau yang ditambahkan Mas Mizu tentang mungkin pesan-pesan buat mualaf tersendiri gitu. Oh iya. Untuk kalau ngomong kaum agak ini ya, Oke, rasis ya. banget ya. Baik. Untuk para mualaf yang pengalamannya sama atau berbeda dari saya, dimanapun berada, untuk terus meneguhkan hati, itu terus cari, jangan berhenti. Yang utama itu sholat, itu jangan ditinggalin. Sepakat. Soalnya itu salah satu yang justru membimbing kita. Coba aja dah, walaupun belum hafal banyak, ya jujur saja saya juga belum hafal banyak surat pendek. Baik. Tapi saya nyoba terus gitu kan, walaupun beberapa kali bolong, ya kan, dalam sehari, cuma tetap aja kalau udah niat itu jangan ditunda. Dengar azan, wah ntar dulu dah, masih bisa jam segini, jangan. Oke. Lebih baik langsung dikerjakan. Terus satu hal lagi yang bisa bikin kita lebih dekat lagi itu, walaupun kita seorang mualaf, ya kan, kita harus terus beramal. Betul. Masya Allah. Sedekah 1.000 2.000 untuk kita sepele, untuk yang lain itu bisa berharga banget. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Ya mungkin itu bisa jadi apa namanya pesan juga buat kita juga nih, tim ngaji cerdas gitu kan ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya bisa simpulkan untuk kisahnya Mas Mizu ya, Masya Allah ya, dari kemudian orang yang sempat aktif juga ya di Kristen ya, sempat juga apa namanya mengikuti beberapa kegiatan, bahkan mungkin bisa dibilang taat pada saat itu ya, taat dalam Kristen ya. Tapi karena memang Mas Mizu menggunakan akalnya berpikir gitu kan ya, terkait dengan Tritunggal gitu kan, dan itu saya rasa memang normal Mas, karena memang nggak masuk akal ya Tritunggal. Masya Allah, dari kritis itu pertanyaannya sehingga menjadi seorang mualaf karena surat Al-Quran. Masya Allah ya. Al-Ikhlas, Masya Allah. Insya Allah ikhlas ya Mas ya? Insya Allah. Insya Allah ikhlas. Baik, Masya Allah. Sahabat ngaji cerdas, mungkin segitu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Mizu bermanfaat untuk saya pribadi dan tim, dan juga tentunya untuk sahabat ngaji cerdas gitu ya. Terus istiqomah, dan semoga konten ini membuat iman kita semakin kuat dalam berislam, insya Allah. Amin. Itu saja mungkin, sekali lagi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat ngaji cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khair.